Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini ditampilkan langsung oleh beliau atau disampaikan langsung oleh beliau Kang Deddy Mulyadi, ya. Ini mengenai PR atau penghapusan PR, ya. Ini penjelasan dan seperti apa yang disampaikan oleh beliau mengenai PR ini, kenapa beliau membuat kebijakan atau menghapus PR, ya. Jadi teman-teman simak sampai habis biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, ya. Mari kita simak dulu. Jangan sampai di skip biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, karena ini sangat penting untuk kita simak sama-sama, ya. Kita simak dulu, silahkan. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya menghentikan kegiatan aktivitas rutin di sekolah dibawa ke rumah, yang seluruh pembelajaran itu ada jawabannya di buku-bukunya, kemudian dipindahkan menjadi daftar isian yang dilakukan pekerjaannya di rumah. Tentunya ini seluruh kegiatan ini untuk mencapai target 80% atau 100% dari sistem pembelajaran bisa diselesaikan semuanya di sekolah. Tetapi anak-anak ketika di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif di rumah yang memiliki hubungan dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan bagaimana relaksasi dengan semesta. Misalnya membantu orang tuanya mencuci piring, mengepel, memasak, menyetrika, kemudian membuat taman di rumah. Itu adalah pekerjaan rumah yang harus mendapat penilaian positif dari gurunya. Itu bisa menjadi tambahan untuk pembelajaran PPKN, agama, ekonomi, kemudian pelajaran kimia, pelajaran fisika. Semuanya memiliki relevansi dengan pendidikan. Misalnya ketika ngepel, anak-anak di rumahnya air bekas pelan yang kotor kemudian di water treatment oleh anaknya karena dia memiliki pengetahuan tentang pengelolaan mikroorganisme, tentang pengelolaan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, dirubah jadi jernih. Itu adalah bagian dari keberhasilan anak melakukan pekerjaan di rumah dan harus mendapat penilaian yang positif dari gurunya di sekolah. Nah, kemudian anak-anak berkelompok membuat keterampilan, misalnya berkelompok dalam les bahasa Inggris. Kemudian sehingga mereka melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dalam kelompok di rumahnya. Itu juga bagian dari pembelajaran sekolah, PR. Kemudian berkarya, bermusik, melahirkan grup musik yang berkualitas, membuat karya-karya lagu, menulis novel, membuat karya-karya puisi, memiliki grup dalam melakukan upaya mengembangkan diri dalam seni lukis, industri kreatif, membuat kerajinan, kemudian membantu orang tuanya di bengkel, kemudian menggambar mobil, mendesain motor, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan lingkungannya untuk membangun industri. Misalnya membuat motor listrik, industri rumahan, membuat mobil listrik, industri rumahan, seluruhnya bisa dilakukan. Kemudian mereka mengembangkan anak-anak yang suka pertanian, berkumpul di sawah, mengukur panjang dan lebar sawah. Kemudian dalam satu petak itu jaraknya 25 cm, ditanamin 3 batang padi. Dari 3 batang padi berubah misalnya menjadi 60 batang. Dari 60 batang tiap batang ada 70 biji. Mereka hitung secara matematik dan kemudian berapa produksi dalam setiap panen. Sekali panen itu berapa bulan, dalam setiap hari pertumbuhan padi itu berapa kenaikannya, tingginya, dan berapa jumlah pertumbuhan anak-anak padinya atau rumpun padinya. Ini juga bagian penting dari proses bagaimana pembelajaran di sekolah diaplikasikan dalam hal-hal yang produktif di rumah. Dan saya yakin bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang memberikan banyak pengalaman bagi muridnya, bagi peserta didiknya, dan pengalaman itu menjadi penghayatan hidup. Penghayatan hidup itu menjadi pada akhirnya membangun kenyataan hidup. Dan saya meyakini orang yang sukses adalah orang yang banyak pengalaman hidupnya.
Dari seluruh rangkaian apa yang saya sampaikan nanti akan tertuang dalam surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Bagaimana teman-teman sudah menyimak atau teman-teman sudah menonton apa respon dan pelajaran dan apa yang teman-teman pahami atau teman-teman pelajari? Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton video yang saya tampilkan barusan dari beliau, Kang Deddy Mulyadi, ya. Beliau, Kang Deddy Mulyadi, membuat kebijakan penghapusan PR, yang mana kalau respon saya atau menurut saya ini sangat bagus, seperti yang diungkapkan oleh beliau, supaya menambah kedisiplinan, ya, kurang lebihnya seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua, ya. Tapi gimana respon teman-teman dan pendapat teman-teman mengenai video yang saya tampilkan barusan, ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman dari channel Syadid Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, ataupun salah ungkapan dan salah ucapan dan salah apa yang saya lontarkan dan saya sampaikan, jika salah, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua, dimanapun teman-temanku dan saudara-saudaraku semua berada. Ya, jadi itu saja teman-teman, dan tidak lupa terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Ya, saya tutup videonya. Terima kasih.